It's Joy Day, start your day with joy. Hai listeners, kembali lagi bersama aku, Jocelyn, yang kalian bisa panggil Joy. Kalian pernah gak sih ngeliat orang bergaya bertolak belakang dari standar masyarakat? Kayak semisal nih, kalian ngeliat laki-laki berpenampilan feminim ataupun sebaliknya, perempuan yang berpenampilan maskulin. Nah, kalau kalian lihat di poster ini, aku udah ada pertanyaan buat kalian. Apa itu femboy? Aku disclaimer dulu ya, podcast ini tuh dibuat untuk edukasi kita dan sharing perspektif kita. Jadi of course, semua orang tetap punya pendapat mereka masing-masing ya. Perasaan kalian kalau dengar tentang perempuan tomboy gimana? Wajar kan ya, kayak perempuan yang bergaya tidak terlalu feminim dan ya normal-normal aja. Tapi kalau kalian dengar soal femboy, gimana? Menurut kalian, kenapa sebagian orang masih menganggap femboy itu aneh? Kalian sadar gak sih, di sini tuh udah ada label sosial yang membedakan loh. Nah, listeners, di sini tuh aku mau jelasin tentang femboy yang seringkali dianggap aneh. Tapi, kalian sendiri tahu nggak sih femboy itu apa? Femboy itu adalah laki-laki yang berpenampilan dan berperilaku secara feminim. Semisal, kayak laki-laki yang menggunakan pakaian yang identik dengan perempuan, ataupun laki-laki yang gayanya lemah dan lembut. Kata femboy diyakini mulai muncul di era 1990-an, yang merupakan gabungan dari kata feminim dan boy. Awalnya, kata ini tuh digunakan untuk merendahkan laki-laki yang dianggap tidak maskulin loh. Tapi, seiring berjalannya waktu, mulai dianggap sebagai kata yang positif oleh sebagian orang. Tapi juga masih ada orang-orang yang sering salah memahaminya dengan identitas transgender. Padahal beda ya teman-teman. Nah, listeners, di sini tuh banyak orang yang masih suka salah paham loh. Mereka ngira kalau laki-laki yang tampil feminim, otomatis gendernya berubah atau pasti menyukai sama jenis. Padahal belum tentu ya. Karena cara seseorang berpakaian atau berekspresi itu beda dengan identitas gender dan orientasi seksualnya. Jadi, kalau semisal ada perempuan yang suka pakai style maskulin, ataupun ada laki-laki yang suka pakai style feminim, makeup, ataupun aksesoris lucu, itu belum tentu dia ingin menjadi perempuan ya teman-teman. Tapi bisa aja itu cuma fashion style-nya dia, ataupun cara dia mengekspresikan dirinya aja. Selagi mereka gak ngerugiin kita, itu gak apa-apa loh. Yang penting mereka tetap menghargai opini kita dan tetap menghargai diri mereka sendiri. Kenapa ya perempuan tomboy malah dibilang wajar, sedangkan femboy malah mengundang banyak pendapat? Karena sifat maskulin pada laki-laki sering dianggap keren, kuat, dan berani. Jadi ketika ada perempuan yang tampil tomboy ataupun maskulin, masyarakat cenderung melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Kenapa pandangan orang-orang berbeda terhadap kedua itu? Ya karena masyarakat Indonesia masih memiliki stereotip gender yang cukup kuat. Laki-laki sering diharapkan untuk tampil maskulin, kuat, dan macho. Karena itu, laki-laki yang tampil feminim sering dianggap tidak sesuai dengan standar maskulin yang ada di masyarakat. Akibatnya, sebagian orang masih memandang femboy sebagai hal negatif. Kenapa ya ada beberapa orang yang mau jadi femboy? Ya karena setiap orang mempunyai fashion style yang berbeda-beda. Bisa aja mereka merasa style feminim lebih cocok dengan mereka, tapi ya itu nggak menutup kemungkinan kalau semua femboy itu punya alasan yang sama ya. Ada yang cuma suka sama stylenya, ada yang memang ngerasa itu bagian penting dari diri mereka, tapi pada akhirnya banyak orang yang mau tampil dengan cara yang membuat diri mereka nyaman dan percaya diri. Dari sini kita bisa lihat laki-laki itu mendapatkan tekanan sosial ya dari masyarakat untuk selalu terlihat maskulin dan kuat. Jadinya ketika ada laki-laki yang tampil berbeda, mereka sering langsung mendapatkan stigma dari masyarakat. Don't judge a book by its cover. Ya walaupun quotes ini udah sering banget kita dengar, tapi menurut aku kalimat ini tuh masih relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Soalnya sekarang masih banyak orang yang gampang menilai seseorang cuma dari penampilan luarnya aja. Padahal belum tentu itu menggambarkan siapa diri mereka sebenarnya. Karena pada akhirnya penampilan, fashion, style, ataupun cara seseorang berekspresi belum tentu menentukan kepribadian, pola pikir, ataupun nilai diri mereka. Jadi kita nggak boleh asal ngejudge ya teman-teman. Listeners, menurut kalian sendiri, apakah penampilan seseorang bisa langsung menentukan siapa diri mereka? Pesan dari aku cuma satu, yang penting tuh kalian harus bisa selalu bersyukur, menerima diri kalian apa adanya, dan lakuin apapun yang kalian suka, apapun yang kalian mau, apapun yang bikin kalian nyaman, selagi enggak ngerugiin orang lain dan enggak ngerugiin diri kalian sendiri. Jangan terlalu peduli dengan pendapat orang lain ya teman-teman.
Oke, podcast kita kali ini sampai sini dulu. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih sudah mendengarkan. And that's all for Joy Day today. See you with Joy on the next day.